kalau memang seseorang ditanya tentang keasliannya, cukup sederhana. Saudara advokat Prof. Egi Sujana tinggal menyerahkan saja ijazah aslinya. Menurut saya sudah selesai, karena hukum memang memberikan kesempatan non mediasi penal, jadi bisa diselesaikan di luar pengadilan. Pembuktian itu pembuktian yang sangat sederhana dan mudah. Begitu saudara. Ya, terima kasih. Nah, jaksa menjawab, ya kami dapatnya begini bang dari polisi. Begitu. Berarti di polisi kagak ada. Dan setiap yang saksi saya tanya, ketika di BAP, apakah Anda diperlihatkan visa aslinya? Tidak. Bagaimana? Kalau ada, kan polisi juga nggak mau repot-repot. Mestinya tinggal kasih tahu aja ini aslinya. Kenapa harus ditangkap itu? Padahal kita sedang membuktikan di perdata pengadilan negeri. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli yang dimuliakan Allah, amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kategori pidana, Ya. itu satu ciri khasnya adalah telah selesai dilakukan. Ya. Pengertian telah selesai sesuai dengan tuduhan atau dakwaan yang menjadi sangkaannya dan keterdakwaannya kepada yang didakwa. Menarik dalam persidangan ini, banyak ahli juga yang sudah ini, yang dari pihak kejaksaan sendiri, ahli pidana, khususnya fokus saja kepada masalah ijazah asli. Ya. Jokowi 22 orang, tadi tambah 1 jadi 23. Jadi, saksi ahli 6, saksi fakta 17. Dari pihak mereka, satu pun tidak ada yang pernah lihat ijazah asli. Sementara proses ini, sidang ini sangat butuh fisikal dari ijazah asli itu. Semua sepakat dalam konteks itu. Bahkan saksi-saksi yang lain akan mau menghadirkan, bahkan mau menghimbau Jokowinya, bahkan mau datangkan Jokowi rumahnya di sini anaknya itu. Nah, tapi hingga hari ini tidak ada ijazah aslinya itu. Pertanyaan seriusnya, beban pembuktian dalam pidana ini ada pada siapa? Tentu kita mengetahui jaksa, tapi Anda harus uraikan secara objektivitas teorinya, Ya. dan apa akibat dampak hukumnya bila ijazah asli itu tidak ada. Ya. Mohon dijelaskan. Baik, saya akan mendeskripsi dulu tentang apa yang dimaksudkan asas legalitas dari Ludwig von Verbach, ya. Jadi Ludwig von Verbach, kenapa saya harus mendasarkan asas legalitas? Karena baik di KUHP yang baru maupun KUHP yang lama, semuanya diatur. Di KUHP yang baru diatur di pasal 2 ayat 1, di KUHP lama diatur di pasal 1 ayat 1. Jadi bahasa aslinya nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Jadi tidak ada perbuatan yang dianggap bersalah sampai ada aturan undang-undang yang mengatur tentang itu. Kemudian yang kedua, tidak cukup sampai di situ untuk membuktikan kesalahan seseorang seperti tadi yang saudara penasihat hukum terangkan di awal sebagai prolog pertanyaan kepada saya. Yang kedua, adakah unsur kesalahan di situ? Jadi satu asas legalitas, yang kedua adakah unsur kesalahan? Kalau tidak ada unsur kesalahan, berarti tidak ada perbuatan pidana di situ. Lalu bagaimana kewajiban beban pembuktian? Kalau kita mengikuti tadi bahwa asas legalitas tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada, dan mohon maaf Bapak Hakim Ketua dan teman-teman jaksa, saya mungkin tidak akan kepada perkara ini karena kapasitas saya sebagai ahli. Jadi saya hanya akan menjawab dari proses pemidanaan. Bagaimana beban pembuktian? Beban pembuktian karena ini adalah perkara pidana dan kita mengenal dua fungsi jaksa itu sekaligus. Satu, jaksa itu sebagai penuntut umum, sebutannya general attorney.
Di sisi yang lain, jaksa ini juga sebagai pengacara negara. Maka di kantor-kantor kejaksaan itu selalu ada tulisannya jaksa pengacara negara. Jadi kalau Anda tanyakan kepada saya, maka beban pembuktian itu karena kita masuk dalam integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana, seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang dihadapkan di pengadilan, kalau mengacu pada itu beban pembuktian adalah ada pada pengacara negara. Begitu saudara penasihat hukum. Jika demikian penjelasan prosedurnya berkonsekuensi secara hukum, haruskah menjadi kewajiban mutlak beban pembuktian itu menampilkan ijazah asli? Atau Anda pakai istilah lain kalau nggak mau kasus ini. Tapi hal yang dimaksud itu bersifat fisikal yang dituduhkan. Ya. Karena ini dituduh berita bohong, bahkan nista agama. Kalau ini berita bohong, mesti ada bandingannya berita yang benar bagaimana. Ya. Nah, dalam konteks ini kami butuh sekali ijazah asli sebagai ukuran berita yang benar. Nah, pertanyaannya, jika tidak juga bisa menampilkan, apa konsekuensi hukumnya? Sebelum sampai pada pengertian ijazah asli dan tidak asli, saya akan terangkan dulu apakah pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Peraturan Pidana itu masih memiliki cantolan hukum. Saya ingin urutkan dulu, Bapak Hakim, diizinkan. Jadi yang pertama, KUHP yang kita kenal itu dulu dengan bahasa aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie, yang artinya adalah kitab undang-undang hukum pidana untuk Hindia Belanda, karena pada saat itu Belanda juga membuat KUHP untuk Afrika Selatan, juga membuat KUHP untuk Papua New Guinea. Nah, dengan Statblad 732 per 1 Januari 1918 diberlakukanlah KUHP tersebut. Lalu kapan KUHP ini menjadi meng-Indonesia? Diundangkanlah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang kita mengenalnya sekarang KUHP. Tetapi di situ ada catatan, di bab 17 Romawi disebutkan bahwa KUHP saat itu hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Lalu kemudian ditambahkanlah dengan Undang-Undang Nomor 73 tahun 58 yang menyatakan bahwa KUHP atau Wetboek van Strafrecht itu berlaku di seluruh Indonesia. Lalu saya lanjutkan kemudian ya, bahwa kapan lagi ada perubahan? Perubahan itu mendasarkan kepada PNPS nomor 1 tahun 56 ya, dengan dimasukkannya pasal 156A. Perubahan yang berikutnya lagi kapan terjadi? Perubahan yang berikutnya lagi terjadi, dan itu sudah di era Orde Baru, adalah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 dengan dimasukkannya pasal 107 A, B, C, D, E. Karena pada saat itu pasal 107 itu adalah anslah, makar. Dimunculkanlah kemudian larangan menerbitkan kaos PKI, lambang PKI bukan hanya pada TAP MPRS Nomor 25 tahun 66, tapi lebih tegas dimasukkan di dalam KUHP, lahirlah kemudian pasal 107 A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, jadi maksud saya ingin mengatakan sebelum sampai kepada pertanyaan tentang asli dan tidak asli, saya ingin sampaikan kalau kita mendasarkan pada ajaran Ludwig von Verbach, maka seseorang bisa dipidana itu setidaknya ada dua alasan. Satu, peraturan pidana itu memang sudah mengatur, sudah ada perbuatan, sudah ada undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Karena perlu saya tambahkan di sini, setelah Perang Dunia Kedua tidak mengenal lagi asas retroaktif, artinya sebuah aturan pidana itu tidak bisa berlaku surut. Kemudian mendasarkan pada pertanyaan saudara, asli dan tidak asli ukurannya sederhana, ya.
Kalau itu non mediasi penal, kita mengenal non mediasi penal, insya Allah rekan-rekan jaksa dan Bapak Bin juga mengerti. Salah satunya adalah Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peradilan Anak mengenal sistem diversi. Jadi perkara itu justru disimpangi. Maka ada di situ adalah mediasi penal. Perkara-perkara seperti itu bisa dilakukan proses tanpa harus melalui persidangan, karena pembuktiannya sederhana. Kalau Anda tanya kepada saya, ijazah saya asli atau tidak, otoritasnya cuma 2. Seorang dokter dilihat PD Dikti, nomor induk dosen nasional saya ketemu. Taufik ini dokter mana, disertasinya apa, kapan lulusnya sudah ketemu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadi semuanya ditentukan berdasarkan lembaga yang memiliki otorisasi. Ya. Lalu yang lebih sederhana lagi, kalau memang seseorang ditanya tentang keasliannya, cukup sederhana. Saudara advokat Prof. Egy Sujana tinggal menyerahkan saja ijazah aslinya. Menurut saya sudah selesai. Karena hukum memang memberikan kesempatan non mediasi penal. Jadi bisa diselesaikan di luar pengadilan. Pembuktian itu pembuktian yang sangat sederhana dan mudah. Begitu saudara. Ya, terima kasih saudara Hari. Tapi fakta di persidangan amat sangat terang benderang kaitan dengan institusi tadi. Kalau dokter kaitan dengan dikti, kalau ini yang diproseskan SD, SMP, SMA, itu paling tidak kepala sekolah, itu sudah semua ditanya. Tidak ada yang pernah lihat, bahkan dilegalisir, tapi tidak pernah tahu ijazah aslinya. Ya. Nah, yang kedua, buku induknya hilang, untuk dikonfirmasi. Ya. Kemudian ada yang dimakan rayap. Tinggal satu peluang yang sangat mungkin dari yang pemegang ijazah itu sendiri. Dalam hal ini yang terhormat Presiden kita semua, Bapak Insinyur Jokowi. Kan begitu Ya. logika hukumnya. Maka pertanyaannya, mengapa kalau dia sibuk presiden wajar kita maklumi. Kan bisa perintah Jaksa Agung. Jaksa Agung pinta ini sama jaksa-jaksa ini. Tapi itu pun tidak ada sampai hari ini. Ya. Bagaimana pandangan hukum pidana dalam konteks ini? Berarti di situ tidak ada perbuatan pidana. Pidana kan asas legalitas. Pasalnya diatur tentang palsu itu apa, hoax itu apa, menyebarkan fitnah itu apa. Semuanya kan diatur. Harus ada pembandingnya. Oleh karena itu, karena ini dikaitkan dengan kepentingan saya sebagai pembela terdakwa ini, apakah Anda bisa secara ilmu pidana Anda mengatakan mereka tidak melakukan tindak pidana? Tegas ya, saya juga menulis buku tentang ITE, ya ini buku ke-7 saya menulis semua hal yang mereka sampaikan di medsos atau apa itu semua ada di sini ya, di Undang-Undang Informasi dan Transaksi. Jadi tegas.